cintanya Allah kepada seorang hamba dan anjuran kita untuk berakhlak kepada orang yang dicintai oleh Allah dan berusaha untuk agar kita bisa mencapai derajat orang yang dicintai Allah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka syaratnya ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi kalau orang ngaku dekat sama Allah, ngaku cinta sama Allah, tanda utamanya adalah dia mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh buat-buat sendiri. Kamu cinta kepada Allah, cinta. Dekat sama Allah, dekat. Salat 5 waktu, enggak. Saya mah yang penting ingat eling kepada Allah, salat enggak perlu. Ini enggak bisa kayak gini. Ngaku cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, tetapi bersyariatnya tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? Ya, kalau sahabat Nabi, Al-Quran turun di masanya, ketika diperintahkan ikuti Rasulullah gampang. Rasulnya masih hidup, Rasulnya masih ada, ucapan Rasulullah dia dengar, dia ikuti. Bingung tentang ajaran agama, tinggal tanya Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana caranya begini? Ya Rasulullah tunjukkan kepada saya untuk mencapai hal yang seperti ini. Permasalahannya kita orang zaman sekarang hidupnya jauh zamannya dengan Rasulullah. Boro-boro ketemu dengan Rasulullah, ngimpi aja belum kita mah. Jujur-jujuran, termasuk saya belum sampai kepada derajat bermimpi ketemu dengan Rasulullah, walaupun pengen banget. Karena kata Nabi, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat aku. Karena setan gak bisa menyerupai aku. Mohon maaf kalau kita tidur, ngimpi ketemu kiai, ngimpi ketemu ulama, ngimpi ketemu habib, atau mimpi ketemu kakek buyut kita, bisa boleh jadi itu adalah penampakan jin. Bisa boleh jadi, karena gak ada jaminan. Namun seandainya kita benar mimpinya ketemu Rasulullah SAW, maka itu benar ketemu Rasulullah. Karena setan gak bisa mirip-miripin kepada Nabi. Hidup sezaman gak ketemu Rasulullah, gak mimpi juga kagak. Bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? Maka itulah perlunya sanad yang bersambung dalam keilmuan. Rasulullah mengajarkan Islam kepada sahabatnya, sahabatnya Rasulullah mengajarkan kepada murid-muridnya yang kita sebut tabi'in. Tabi'in mengajarkan lagi kepada murid-muridnya yang disebut atba'ut tabi'in. Terus kepada ulama-ulama setelahnya, ulama mengajarkan kepada murid-muridnya, lalu muridnya itu menjadi ulama mengajarkan lagi kepada murid-muridnya, terus berkesinambungan, bertasalsul sanad, sanadnya nyambung, sehingga tidak ngecap, tidak asal buat-buat dan asal bikin. Sampailah
ilmu itu kepada ulama-ulama kita zaman sekarang, yang para ulama itu mengajarkan kepada kita. Beruntung kita saat ini sudah banyak kitab-kitab yang dibukukan, yang dikodifikasikan, yang sudah dibuat secara modern. Zaman dulu mah belum. Maka kalau ada orang dia datang kepada kita menyampaikan hal-hal yang baru misalnya, lalu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini, tapi ternyata yang disampaikan itu setelah diteliti bukan benar-benar perkataan Rasulullah, maka wajib kita tolak. Sekalinya pun yang menyampaikan seorang, mohon maaf, kiai, kalau dia bilang ini Nabi yang bilang, padahal Nabi yang mengatakan, wajib kita menolaknya. Kenapa? Nabi yang mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang dusta atas namaku, bawa-bawa nama Rasulullah, Rasulullah bilang jaga diri kalian, kata Rasulullah begini, padahal Rasulullah tidak mengatakan yang seperti itu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Entar di akhirat cari tempatnya di neraka. Maka dalam literatur keilmuan kita menemukan istilah yang namanya sanad. Apa itu sanad? Ketersambungan orang yang menyampaikan satu dengan yang lainnya pada generasi-generasi yang sejaman sampai generasi berikutnya. Itu namanya sanad. Misalnya saya mendapatkan ilmu dari guru saya dapat dari gurunya dari gurunya, gurunya lagi ke gurunya. Nah ini sampai kepada Rasulullah, itu disebut tasalsulis sanad, bersambungnya sanad. Gak bisa tahu-tahu dia datang, Nabi mengatakan wa makoli seperti itu mah kagak mungkin Nabi ngomong begitu. Kalau dia mengatakan dengan jelas bahwa Nabi bersabda seperti itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan ternyata di dalam dunia dakwah sering terselip perkataan-perkataan yang bukan dari Rasulullah dinisbatkan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada umat, akhirnya pemahaman umatnya salah. Ini harus saya sampaikan. Walaupun yang menyampaikan itu adalah, mohon maaf, kiai ataupun habib sekalipun. Saya kasih contoh. Hadis masyhur pernah disampaikan oleh beberapa ulama-ulama masyhur, bahkan disampaikan oleh orang yang bergelar habib. Hadis tentang fadilah minum kopi. Dia bilang ada hadis yang bersumber dari mimpinya seorang waliullah. Ketika waliullah itu bermimpi bertemu Rasulullah, lalu waliullah itu minta, ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis yang belum pernah kamu sampaikan sebelumnya di zamanmu. Akhirnya disampaikan dalam mimpinya, siapa orang yang minum kopi, selama aroma kopi itu berada di dalam mulutnya, maka selama itu pula malaikat memintakan ampun buat dia. Ini kalau hadisnya benar, repot juga yang gak doyan kopi. Yang doyan kopi mah enak, pagi kopi, siang kopi, malam kopi. Ini setelah diteliti dan kualitas ini tidak sampai kepada yang dikatakan sebuah hadis, maka disebutlah ini hadisnya palsu. Beredar hadis ini di
di media sosial beredar, saya dengar kok. Saya lihatin, ya Allah, yang menyampaikan seorang ulama besar, tapi kenapa menyampaikan sesuatu yang bukan hadis dinisbatkan kepada Rasulullah. Kalau dia tahu itu bukan hadis lalu dinisbatkan, berbahaya buat dirinya. Saya yakin beliau nggak tahu kalau itu bukan hadis yang sahih. Banyak beredar seperti itu. Maka ketika kunciannya fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah, kita lihat Rasulullah nggak nyampe ke kita. Berarti yang nyampe ke kita sahabatnya terus sampai kepada kita ini adalah pembahasan para ulama. Berarti kita kudu mesti harus belajar kepada ulama. Gak bisa ada istilah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Udah jangan ikut ulama, ikut aja hadis langsung. Ya kagak bakal bisa itu. Beneran. Kalau ente bilang langsung kembali kepada hadis misalnya, langsung kepada Quran, gak bakal bisa. Model kayak kita gak bakal bisa. Contoh, ente sholat gak 5 waktu? Sholat gak 5 waktu? Sholat kan? Saya tanya, hadisnya mana ente sholat kayak gitu? Ayo coba. Sampai orang-orang yang bilang misalnya, ayo kembali ke sunnah, kembali ke hadis, tanya sama dia, sholat 5 waktu yang ente lakuin, ngikutin hadis yang mana? Kalau gak kelabakan dia. Maka ilmu yang kita praktekkan saat ini merupakan intisari dari pemahaman-pemahaman para ulama, berlandaskan Al-Quran dan berlandaskan hadis Nabi. Kita menerima tinggal jadi enak. Yang disediain ke kita udah jadi kue mulu, udah jadi kue apel, udah jadi nasi uduk, kita tinggal makan. Al-Quran dan hadis masih berbentuk paham, perlu interpretasi, perlu pemahaman, perlu rangkuman, perlu istinbat di dalamnya. Ibarat orang mau bikin makanan, baru jadi bahan mentah untuk ukuran kita, belum diracik. Mau bikin nasi uduk, baru ada berasnya, serehnya, daun salamnya, santannya, baru begitu doang. Kita nggak paham caranya. Ujung-ujungnya bukan bikin nasi uduk, ente bubur. Nah, model kayak kita udah terima jadiannya, terima bersih. Oh begini, iya udah berhusnuzon kepada para ulama kita, bahwa beliau-beliau tidak akan mengajarkan kita kepada kesesatan. Sambil di satu sisi kita terus belajar. Gunanya apa? Kalau ketemu yang muskilat, yang aneh-aneh, saring, filter. Kayak tadi yang saya sampaikan, hadis tentang kopi itu tidak berlandaskan, tidak berdasar. Gak usah diikutin, dan jangan juga disebarin. Dapat di media sosial, oh bagus nih hadis tentang kopi, dikirim. Jangan, kan saya sudah sampaikan, itu bukan hadis. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengatakannya, jangan kita ikutin bahwa itu hadis. Banyak nanti kita ketemukan, banyak. Ya, fattabi'uni. Kuncinya kalau kita pengen dicintai Allah, ikutin Nabi. Nabi ngajarinnya bagaimana? Dan yang diajarkan oleh Nabi bukan cuma urusan sholat doang, bukan cuma urusan puasa doang, bukan urusan ibadah haji doang. Yang diajarkan juga oleh Rasulullah adab, akhlak.
bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bergaul dengan tetangga, bersosialisasi dengan yang lebih tua, bercengkrama dengan yang lebih muda. Ada aturannya. Lu sholat cakep bapak, ke masjid mulu, apa tetangga kagak kenal, nggak boleh juga. Apa tetangga kudu kenal, kudu bergaul. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya tetangga dekat beliau adalah ashabus suffah, orang-orang yang menetap di emperan Masjid Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau punya makanan dibagi tuh ke tetangganya, biar pada ngerasain siapa ashabus suffah. Zaman sekarang kadang karena hidup udah model sendiri-sendiri, udah jarang yang saling antar tetangga tuh udah jarang. Dulu saya masih ngerasa itu, kalau mau lebaran Idul Fitri, terus saya suka ngerasa itu, sore-sore suka disuruh ibu saya, nih bawain nih tupat ke rumah si Ano. Tupat bukan tupat doang, ada sayur godongnya, ada semur dagingnya. Padahal yang kita antarin juga punya tupat. Ya musimnya lagi pada masak ketupat, anterin ke sono. Entar dulu kita mau pulang nih, dibekalin kita. Pulang ke rumah, udah dia anterin lagi ke sono, Banyak yang dianterin. Tetangga kita itu kedapatan kebagian. Sekarang udah mulai kurang, ya kayak gitu kurang. Udah nyaris gak ada. Bawain gegawan, tentengan mau lebaran, dibawain ke sono, rengginang dibawain ke sono, akar kelapa ke sono, dodol yang sering dodol tuh dodol sampai keder. Kita kasih dodol ke sono, open lagi ke sono, balik lagi ke kita. Dia perasaan dodol gue. Tapi semangat berbagi, mikirin tetangganya. Kan Nabi yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Cara memuliakan tetangganya, jangan sakiti dia, hormati hak-haknya. Tetangga kita nih punya hak sama kita. Hak apa? Banyak. Hak mendapatkan kenyamanan dari kita. Makanya Nabi kita Muhammad mengatakan sebagai bentuk bahwa tetangga kita perlu nyaman dari kita. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai tetangganya aman dari kejahatan-kejahatan dirinya, aman dari kejelekan-kejelekan dirinya, nyaman. Di zaman sekarang kadang kita nggak peduli sama tetangga, mentang-mentang final Piala Eropa kita bikin nobar di tengah kampung, setel tuh tinggi-tinggi suara volumenya, ketika gol teriak kenceng-kenceng, mainnya jam berapa? Jam 2 malam. Kira-kira tetangganya ada nggak yang keganggu? Ada nggak yang nggak keganggu? Emang semuanya doyan bola? Kan kagak. Tuh yang mohon maaf ketika terbangun gara-gara ente begadang, gara-gara ente teriak berisik-berisik, walaupun mungkin di pinggir jalan, tapi kan pinggir jalan ada rumahnya, ada tetangga yang di situ, keganggu sama ente, istirahatnya berkurang, dosa ente, walaupun tetangga ente orang non-muslim. Dengerin. Makanya saya termasuk yang melarang masjid
musola 1 jam sebelum subuh udah nyetel Quran, saya larang. Ustaz bagaimana? Masa masih dilarang nyetel Quran? Bukan gua ngelarang, lu nyetelnya jam berapa? 3. Subuh setengah 5 lewat, setengah 4 udah disetel baca Quran. Mana toanya jauh banget dari masjid. Kan ada ya masjid yang toanya di ujung jalan, ada gak? Ada masjid mana? Tuh sebelah. Masjid kuah loh. Sebelah. Kan yang ada di lingkungan itu ada orang non muslim, ada orang yang mungkin pulang kerjanya malam, baru tidur jam 1 karena kerjaan, jam setengah 4 itu udah setel Quran. Ustaz Quran, gue juga denger. Masa iya nyetel Quran dosa? Bukan nyetel Quran aja dosa, ganggu orang tidur, ganggu orang istirahat. Lingkungan kita ini pakai berdalil, di Masjidil Haram jam setengah 4 udah azan Ustaz. Lingkungan kita beda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram lingkungan ibadah, dan abis di Masjidil Haram setengah 4 azan, abis itu nyetel Quran apa kagak? Gue tanya coba. Enggak. Kagak. Nah besok kalau mau lu setengah 4 aja. Kata gila. Abis gitu lu diamin. Coba begitu di sini setengah 4 azan, dibilang marbot ngigo apa ya? Pikirin. Dosa tuh, mohon maaf ya. Saya berani katakan itu dosa. Kenapa? Ganggu tetangga. Ya salah dia Pak Ustaz, ngapain tidur punya rumah dekat masjid? Ya, emang lo yang ngatur rumah orang? Ya resiko Pak Ustaz, rumah dekat masjid. Iya, kalau seandainya azan pas waktunya dia keganggu, resiko dia. Tapi kan lu setengah 4 udah nyetel, setengah 4 pagi orang masih tidur. Kan mohon maaf, orang non muslim kan gak perlu bangun subuh. Saya kan pengen bangunin doang Pak Ustaz daripada bangun. Iya, orang muslim memang kudu bangun, tapi yang non muslim pun kudu bangun juga. Ayo dah, bijak dalam beragama, gak kayak gitu caranya. Hormati tetangga kita. Itu yang tiba azan setengah 4. Bagaimana yang jam 1, jam 2 malam lu teriak-teriak di pinggir jalan, tetangga berisikan. Pakai dalil lagi. Pak Ustaz, ya urusan tidur dia. Emang dasar aja dia gak ngantuk. Kalaupun dia ngantuk, biar kita berisik kayak apa juga dia bakalan tidur. Gak semua orang begitu. Ada orang tidur bunyi ceklekan gitu aja bangun. Kadang orang ini ngukurnya, kalau untuk urusan begitu ngukurnya ke dirinya. Saya gak pernah keganggu, tidur saya gak pernah keganggu. Ya waktu berisik kayak apa dia tidur aja. Lu keblok. Kan gak semuanya orang tidurnya keblok. Ada orang yang tidurnya gampang bangun, ada. Bahkan saking pengen tidur dia pakai minum obat tidur supaya bisa lelap. Dia berusaha tidur, ente gangguin dengan suara-suara berisik. Ayo dah, dia suka nongkrong di pinggir jalan kata Nabi, iya kumpul jurus sampai tarik, hati-hati kalian. Jangan sering-sering nongkrong di pinggir jalan. Saya juga suka nongkrong, tapi jangan terlampau sering. Kenapa? Kalau emang ente doyan nongkrong juga, tunaikan haknya. Apa diantaranya? Jangan nyakitin orang. Kami yang bilang jangan nyakitin orang. Kalau mau nongkrong diem aja udah, diem aja udah. Bisa apa kagak? Agak. Kan kalau udah nongkrong, ya apalagi main gaplek, main kartu, wah mampus tuh balok 6. Kasih teriak, ganggu orang, ayo dah. Nobar Pak Ustaz,
final Piala Dunia, final Piala Eropa, final sepak bola Olimpiade. Iya, gue juga tahu nobar. Kalau mau nobar, biar gak berisik di tengah lapangan sono, lapangan Blok S. Di tengah kampung nobar. Depan rumah. Depan rumah. Yang belah sono punya bayi. Ini anak kecil lagi sakit. Terus suara kita sampai ke dalam rumahnya, nyakitin. Termasuk mohon maaf ya, yang pada kalau keriaan dangdutan panggil orkes dangdut apabila di pinggir jalan ganggu orang, emang dikira gak dosen? Pikirin aja udah. Saya nggak anti dangdut, nggak, gue juga doyan dangdut, kenal gue Epi Kamala, gue tahu, ya kan. Dedes Karina gue paham, Iis Dahlia gue apa lagunya, dangdut gue doyan. Tapi jangan sampai kesukaan kita nyakitin orang lain. Prinsipnya begitu, agama itu jangan nyakitin orang. Egois banget, dan namanya juga lagi hajatan Pak Ustaz. Iya, pertama lu hajatan nutup jalan. Dosa gak kira-kira? Gua gak berani bilang dosa juga. Teman gua banyak yang begitu. Bukan hak kita nutup jalan, kecuali benar-benar sudah minta izin ke seluruhnya, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Pak Ustaz, saya kan udah izin ke RT. Ya RT lu bagi duit. Izin nutup jalan ke RT bagi duit ya? Ke RW bagi duit ya? Ke polisi bagi duit ya? Dibagi duit. Tuh duit emang dibagi rata ke seluruh warganya? Ya kagak. Pikirin itu juga. Kalau memang masih bisa cari tempat lain, cari tempat lain. Kan banyak aula, banyak tempat yang menyediakan. Karena banyak yang tersakiti, Pak. Saya pernah, belum tanya dengan orang tua saya itu. Kita lagi di Cirebon kalau nggak salah, dari tempat makan mau menuju hotel, karena kita nggak tahu penginapannya, pakai map. Ya udah bismillah pakai map, masuk. Nah, map kan namanya map itu kan ngarahinnya ke jalur yang lebih cepat, lebih pendek, menghindari macet, kan begitu. Diarahinlah kita ke perkampungan warga, muat dua mobil, masuk komplek, nyampe di ujung, pas kita lagi ngurus, pikir pak, lah kok suruh bikin kan? Bapak mau kondangan kan tadi? Lah bukan. Kalau mau kondangan parkir di sini pak. Oh saya mau ke sono dong, ke hotel. Pak itu jalurnya lurus, nggak bisa pak, lagi hajatan. Dipakai panggungnya buat dangdutan. Ya. Kan tersakiti itu orang jadinya, terzolimi itu orang. Emang itu jalanan rumah dia. Jalanan itu jatuhnya pasung, fasilitas umum, berarti semua orang berhak di situ, termasuk yang bukan wilayahnya. Pikirin itu, jangan sampai kita nyakitin orang. Sholat kita udah benar, puasa kita udah benar, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tapi nyakitin orang. Belum sampai kepada tingkat kemuliaan. Duribat alaihimud dillatu aynama tujibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalau mencapai derajat kemuliaan, hubungan sama Allah baik, sama tetangga juga kudu baik. Ayolah, kita gak